Nah, sekarang saya ingin ke Mas Ardi. Mas Ardi, kalau dilihat dari sudah bergabung bersama kami kembali, Mas Ardi? Sudah. Oke, baik. Mas Ardi, kalau misalnya kita lihat nih ya, dari sepak terjang ataupun dari tweet-tweet yang sudah pernah ditweet oleh Mas Ade Armando tadi, kalau menurut Anda kenapa nih bisa disuspend oleh Twitter? Begini ya, ini sebetulnya bukan sesuatu yang luar biasa ya. Twitter ya, terus platform-platform media sosial lainnya itu ya, itu setiap harinya pasti akan melakukan suspensi atau take down ya. Ini udah suatu hal yang mereka lakukan hampir setiap hari. Nah, dasarnya apa pertimbangan terjadi suspensi atau take down ini? Tidak lain adalah pelanggaran aturan main mereka yang disebut dengan community policy ya. Di setiap platform media sosial itu ada yang namanya syarat dan ketentuan atau community policy ya. Nah, itu seringkali tidak dipatuhi ya, tidak dipatuhi oleh netizen ya. Kita kan kalau membuka akun di Twitter atau di Facebook ya, kita nggak pernah membaca aturan mainnya ya, syarat dan ketentuannya. Sehingga kita cuma conteng agree, tapi yang di-agree-nya kita nggak tahu apa. Nah, ini satu. Kedua, terakhir ya beberapa tahun belakangan ini ya, teman-teman di platform media sosial ini sudah mulai gerah platform mereka ini dipergunakan untuk hal-hal yang tidak pantas ya, antara lain hate speech ya, yang ujaran kebencian ya, terus juga pornografi ya, perdagangan PSK online dan sebagainya. Nah, ini sekarang mereka mulai tertibkan dan mereka melakukan enforcement yang ketat ya. Dan itu ada tertuang di dalam community policy mereka ya, kalau kita mau baca. Sehingga apa yang terjadi atau dialami oleh Mas Ade dan teman-teman lainnya ini bukan suatu hal yang baru. Ini di Twitter ini melakukan enforcement terhadap aturan main yang mereka sudah tetapkan dan yang dianggap semua pengguna itu sudah mengetahui. Ya. Jadi ini hal yang lumrah biasa lah. Oke lah, ini hal yang lumrah, ini hal yang biasa. Tapi kalau kita merujuk lagi pada misalnya yang kita bahas sekarang adalah kasusnya adalah akun Twitternya dari Mas Ade Armando. Kalau menurut Anda, dari apa yang sudah pernah ditweet-tweet oleh beliau, ini seperti apa? Mungkin kalau Anda lihat mungkin ada pelanggaran di situ, ada sesuatu yang berbau hate speech, atau seperti apa sih kalau Anda melihatnya pergerakannya di sosial media ini seperti apa, Mas Ardi? Ya, begini ya. Keputusan untuk take down, suspensi itu tidak serta-merta dilakukan pada hari itu. Itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dari mereka punya di sana itu ada tim ya, ada board ya, board yang memutuskan melihat ya, ada pengaduan dan ini bukan terjadi hari ini, mungkin sudah dari beberapa waktu yang lampau ada pengaduan didiamkan ya. Lantas muncul lagi pengaduan lain, komplain segala macam. Ini numpuk, akhirnya boardnya bersidang. Dia melihat, ini benar nggak nih, dia lihat, dia analisa dan sebagainya, akhirnya diputuskan. Ya, artinya ini bukan sesuatu yang terjadi sekarang, seketika, tapi memang sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan di internal Twitter. Dan harus kita ingat, ya, ini Twitter, Facebook dan lain-lain, ini kan kita ini kan bukan punya kita. Ini adalah pekarangan orang, mallnya orang. Kita masuk ke pekarangan orang, mallnya orang ya. Harus untuk pada aturan main mereka. Oke, baik. Nanti kita akan minta komentar dari Mas Ade Armando, ada pendapat dari pegiat media sosial, juga ada pendapat dari ahli media sosial. Tapi nanti ya Mas Ade, kita harus menyimak bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini pemirsa. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saya ingin langsung kepada Mas Ade. Mas Ade, ini ada 2 poin nih dari masing-masing narasumber yang kita undang juga nih selain Mas Ade. Mas Ade begini. Poin pertama dari Mas Roy Suryo, bisa saja ada aktivitas misalnya Mas Ade menyinggung soal agama dari salah satu atlet yang bertarung di Tokyo Olympic. Kemudian yang kedua, kalau menurut Mas Ardi tadi bisa saja Mas Ade ini ada kegiatan yang secara kontinuitas dianggap meresahkan para netizen dan juga Twitter itu sendiri sehingga mereka mengadakan rapat dan mensuspend Mas Ade. Menurut Mas Ade sendiri, apakah tweet-tweet Mas Ade itu memang betul-betul meresahkan? Anda menyadari itu atau Anda ngerasa itu sah-sah aja, nggak ada yang salah? Ya, kan kita nggak pernah tahu saya disuspend kenapa. Jadi pertanyaannya kan begini. Pertama ya, saya harus tekankan, saya sih nggak peduli di suspend oleh Twitter. Itu memang hak dia lah. Kalau mereka menganggap bahwa itu nggak pantas, memang nggak usah saya ada di Twitter.
Kan saya punya media sosial yang lain, saya tidak akan berhenti bicara. Kedua adalah, kalau dikatakan kenapanya, itu kan semua spekulatif. Tapi ngerasa nggak Jadi, pernah men-tweet soal misalnya gini. Nanti dulu, saya jelaskan dulu, boleh nggak? Oke, silakan. Roy Suryo punya analisis bahwa itu karena SARA. Itu analisis dia, nggak ada bukti bahwa itu karena itu. Kalau saya sih merasa bahwa ini terjadi karena ada serbuan. Ada yang memobilisasi protes itu playing victim ke Twitter, dan ada pihak Itu yang bisa membiayai mobilisasi. Salah satu kekuatan itu adalah Partai Demokrat. Partai Demokrat belakangan ini memang sering mengatakan tujuan utama mereka sekarang. Anda sudah investigasi menyebutkan salah satu, dalam tanda kutip saya menyebutkan salah satu lembaga atau institusi ataupun organisasi tertentu. Anda sudah melakukan investigasi itu, Mas Ade, dengan segala yang itu? Ya, ini kan kita bicara tentang kemungkinan. Tadi Roy Suryo bilang SARA, Anda bilang SARA. Bukan saya yang bilang loh, bukan saya yang bilang SARA loh. Saya hanya mengkonfirmasi dari yang dibilang Mas Roy Suryo. Iya, oke, apapun ya. Nah, jadi gini, Partai Demokrat ini memang saya, Denny Siregar, serang. Misalnya karena mereka mengatakan Indonesia itu failed nation, ya. Kemudian Rahlan Nasidik bikin gambar yang menghina Jokowi, menghina Indonesia Raya, menghina lambang negara. Sesudah itu. Ada Anissa Pohan itu menambah-nambahkan ayat dalam Al-Quran, ya. Kemudian ada Ibas, ada semua, ya. Kami serang terus, kami kritik, tepatnya bukan serang. Jadi kalau sekarang ada suspension, jangan pernah lupa suspension itu bisa terjadi karena Twitter sendiri yang menemukan, ya. Tapi bisa juga karena serbuan dari mereka yang mereport. Anda akan dan yang mereport ini bisa siapapun. Jadi saya ingin mengatakan gini, Roy Suryo boleh ngomong apapun, hak dia. Mengingat dia, ya, saya punya analisis tersendiri. Yang saya katakan adalah partainya Roy Suryo ini. Salah, ini kudet lagi nih. Bisa jadi adalah kekuatan yang memang memobilisasi. Jadi Anda menuduh sebuah organisasi tertentu atau lembaga tertentu yang memobilisasi itu. Anda sudah melakukan investigasi, Mas Ade? Anda kan tanya, si Roy Suryo melakukan investigasi nggak? Oke, nanti kita tanya nih ke Mas Roy Suryo. Mas Roy Suryo investigasinya gimana dan jawabannya gimana? Nanti ya Mas Ade ya, kita iklan dulu ya. Pemirsa kami kembali sesaat lagi. Kudet ini.